ada map yang berisi pemenang lomba pidato Bahasa Madura tingkat SMP. Jadi sebentar lagi juri akan mengumumkan. Untuk itu kami panggil kepada para dewan juri untuk naik ke atas panggung, menyampaikan evaluasi serta mengumumkan siapa pemenang lomba pidato Bahasa Madura tingkat SMP. Kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, para kabid dan kasih di jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pembina masing-masing satuan pendidikan SMP, dan tentunya yang saya banggakan, saya cintai, adik-adikku sekalian, para peserta lomba pidato Bahasa Madura se-Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah, tibalah saatnya para dewan juri yang mengamati masing-masing peserta dari nomor 02 sampai 30 alhamdulillah sudah menyelesaikan dan tadi sudah bersidang, dan nantinya sebelum kami umumkan akan ada evaluasi dari para dewan juri kepada adik-adik sekalian. Namun pada intinya adik-adik sekalian, saya selaku pengamat, selaku dewan juri menyambut baik dan luar biasa, aplaus buat seluruh para peserta. Ada peningkatan dari tahun ke tahun terkait dengan kegiatan pelaksanaan lomba pidato Bahasa Madura ini. Namun kalau saya mengevaluasi, memang ada beberapa hal mungkin persiapan yang begitu kurang maksimal, karena memang walaupun sebenarnya pengumuman ini sudah jauh sebelumnya sudah diedarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mungkin terkendala dengan banyak kegiatan-kegiatan kerohanian, baik itu menjelang puasa Ramadan, menjelang Idul Fitri dan sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa catatan-catatan yang mungkin bagi saya perlu ditindaklanjuti dan ke depan untuk lebih baik lagi. Tapi secara keseluruhan saya mengapresiasi peserta pada tahun 2023 ini sungguh sangat luar biasa, karena ini merupakan lomba pidato Bahasa Madura. Oleh karena itu ada beberapa catatan-catatan yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari dan dengan bahasa Maduranya. Disilakan. Terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari saya sebagai salah satu juri mengevaluasi dari beberapa kali menjadi juri di lomba pidato Bahasa Madura. Langsung saja pertama, karena ini adalah lomba pidato, saya kira kalau lomba pidato semua adik-adik ini sangat luar biasa kemampuannya, talentnya sungguh luar biasa. Yang jadi catatan adalah karena ini pidato dalam berbahasa Madura, jadi di penilaian kami itu yang lebih dititik beratkan adalah berkemampuan berbahasa Madura yang baik dan benar, baik itu pronunciation, juga dari materi, pembuatan materi juga sangat mempengaruhi ke peserta. Dari berapa ya tadi ya, 27 peserta, dalam catatan kami memang semuanya ada kesalahan, tapi yang nyaris sempurna ada 4 yang kami catat. Itu nanti kalau memang ada yang masuk jadi juara, nanti bisa ditindaklanjuti dengan pembinaan yang lebih intensif dari guru-gurunya. Dari saya cuman segitu aja dulu. Nanti ke depan kalau ada perlombaan semacam ini, yang perlu diperhatikan adalah pembuatan materi. Kalau materinya bagus tapi penggunaan bahasa Maduranya secara gramatika dan
memakai kosakata Madura yang benar itu masih banyak yang keliru tadi. Contohnya menyatakan Bukit Jading berarti dikatakan Bukit Jadi katanya. Itu kan apa ya? Sudah melenceng. Jadi masih banyak bahasa Indonesia yang dimadurakan. Yang jadi catatan penting ini di mana-mana saya sering membenarkan, meluruskan. Sebenarnya kata para bapak se boten kula amol di agi. Itu sebenarnya dalam kata tata bahasa Madura itu salah. Karena emolja agi itu dimuliakan. Jadi mengambil dari bahasa Indonesia yang dimadurakan. Yang benar adalah para rabu atau para hadirin sepademolja. Itu berarti semuanya sudah mulia. Jadi yang tidak dimuliakan berarti kan lebih api sepademolja. Itu makanya di tata bahasa Madura ini tentang perbahasaan Madura ini tidak bisa bahasa Indonesia itu langsung dimadurakan. Malah nanti terdengar lucu. Contoh banyak yang masih banyak bertanya, apa Mas Adrian selamat datangnya bahasa Madura ya? Apa selamat datang? Itu kalau kita dengar kan lucu itu kan. Sebenarnya bahasa Madura ini tidak pernah mengenal kata greetings. Greetings itu ada selamat datang, selamat tidur, selamat makan, selamat malam dan lain-lainnya. Tapi orang Madura sendiri itu bisa membuat yang sepadan. Jadi orang Madura ini yang yang kita jumpai sebenarnya tidak sadar bahwa dia tuh punya gitu loh. Kalau seperti selamat datang itu kalau di acara-acara di Mantenan itu kita masih dapat mendapati ternyata selamat datang itu ialah ya tore Rabu. Itu yang mendekati itu. Kalau kita sinergikan dengan bahasa Jawa, Sugeng Rawuh. Jadi hampir mirip. Itulah salah satu contoh memang sulit untuk mentranslate bahasa Madura ke Indonesia, Indonesia ke Madura gitu. Saya juga punya pengalaman di Balai Bahasa Jatim secara saya jadi mitra dari baliknya Indonesia Madura. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan tugas saya di sana gitu. Jadi kalau tadi itu masih sudah bagus. Tapi itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahkan, mungkin saya bukan ahli bahasa Madura, bukan seperti Pak Andrian, tapi saya sebagai penggiat budaya di sini saya melihat adik-adik kita ini sudah banyak menyampaikan pidatonya tentang budaya yang ada di Madura, khusus di Bangkalan. Hampir semua, walau ada sebagian juga menyangkut pariwisata. Sebenarnya di situ juga masuk budaya juga. Misal tadi ada yang Bukit Geger, itu juga termasuk kebudayaan juga dalam kategori sejarah dan juga religi yang ada di pesarian air mata ibu. Mungkin kedepannya lomba-lomba ini mungkin semakin digalakkan lagi. Apalagi di sini ada rencana di Disbudpar Bangkalan akan bekerja sama dengan Disbudpar Provinsi Jawa Timur akan mengajukan bahasa Madura ini sebagai warisan budaya tak benda ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selamat untuk adik-adik tadi yang sudah berani maju ke atas panggung. Ini sudah satu prestasi menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas evaluasi dari para dewan juri. Tentunya kita tahu siapa Mas Andrian Pawitra ini. Beliau adalah tergabung dalam Balai Bahasa Jawa Timur ya, sebagai mitra ya, yang tidak diragukan lagi tentang keberadaan beliau di dalam masalah bahasa, utamanya bahasa Madura.
Baik, tibalah kita tidak usah terlalu berlama-lama. Mungkin tentunya para bapak ibu sekalian, para peserta ada rasa dredeg ya. Siapakah yang nantinya akan meraih juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau juara 1, 2, 3 harapan 1, 2, dan 3. Baik, saya bacakan berdasarkan hasil Dewan Juri pemenang lomba pidato bahasa Madura tingkat SMP DAK NF BUP MTB tahun 2023 Museum Cakraningrat Kabupaten Bangkalan. Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Mei tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini, tim juri yang terdiri dari Saleh Siswanti MPD selaku ketua, 2 Andrian Pawitra SE selaku anggota, 3 Rasul Eso selaku anggota. Selanjutnya menjadi hak tim Dewan Juri untuk melakukan penilaian dalam menentukan pemenang lomba pidato bahasa Madura tingkat SMP tahun 2023 yang mana materinya penilaiannya berkisar ekspresi, penggunaan bahasa Madura, kesesuaian tema, kemudian penampilan dan penampilan maksud saya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menilai dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan pemenang lomba pidato bahasa Madura tingkat SMP tahun 2023 sebagai berikut. Dengan nilai 994 jatuh pada nomor peserta 18 atas nama Dewi Septiana Ramadhani dari UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan sebagai juara harapan 3. Langsung maju ke depan. Mungkin langsung dan bisa disaksikan para pemenangnya. Berikutnya dengan nilai 995 jatuh pada nomor peserta 26 atas nama Siti Nur Alia dari SMP Negeri 1 Burni sebagai juara harapan kedua. Dengan nilai 1003 jatuh pada nomor peserta 8 atas nama Valentina Mauris dari UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan sebagai juara harapan 1. Berikutnya dengan total nilai 1005 jatuh pada nomor peserta 30 atas nama Putri Hardiana Sukma dari UPTD SMP Negeri 1 Burni sebagai juara ketiga. Dengan total nilai 1008 jatuh pada nomor peserta 14 atas nama Muhammad Fajar Jaya dari UPTD SMP Negeri 5 Bangkalan sebagai juara kedua. Dan tentunya dengan total nilai 1013 jatuh pada nomor peserta bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan nomor pesertanya? Nomor peserta 10 atas nama Alfiani Rizema Widyatra dari UPTD SMP 1 Bangkalan sebagai juara pertama. Demikian berita acara yang dibuat dalam rangkap 2 untuk dipergunakan sebagai mestinya. Keputusan Dewan Juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bangkalan 9 Mei 2023, tim juri lomba pidato bahasa Madura tahun 2023 tertanda Saleh Swanti MPD, 2 Adrian Pawitra dan Mas Rasul ditanda tangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan bagi yang belum mendapatkan juara mungkin tahun depan ya adik-adik ya bisa ikut lomba lagi, siapa tahu nanti bisa mendapatkan juara lagi. Maju sekarang. Oh, gimana?
Selamat ya. Selamat. Selamat ya. Bajunya yang kayak gini kan? Selamat ya. Ya, tes 1 2. Satu dua tiga. Ini diumumkan kepada para pemenang lomba pidato bahasa Madura bahwa untuk pengambilan hadiah, untuk penyerahan hadiah nanti akan kami informasikan lebih lanjut melalui telepon atau nantinya kami menghubungi sekolah masing-masing. Terima kasih.